Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat Islam futuristik, kita memasuki episode yang ke-28. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih terus diberi kesempatan untuk melakukan kajian-kajian dari kitab suci kita, kitab petunjuk yang memberikan hikmah dan guidance bagi kehidupan kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan seluruh upaya yang kita lakukan untuk mencari petunjuk dari dalam Al-Quran ini, Allah memberikan bimbingan kepada kita supaya kita terus berada di atas jalan yang diridhoinya, di atas Shiratal Mustaqim sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita kembali pada Allah dalam kualitas terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kita, maju terus untuk memahami munculnya peradaban di planet bumi ini, ya, munculnya manusia dan yang kita kenal dengan dimulai munculnya Adam dan Hawa yang kemudian menurunkan manusia modern sampai hari ini. Al-Quran adalah sumber yang paling valid, paling utama bagi umat Islam untuk mendapatkan petunjuk tentang munculnya peradaban di muka bumi itu. Dalam sejumlah episode yang lalu kita telah melakukan kajian tentang penciptaan Nabi Adam itu. Sudah sangat banyak kita melakukannya dari berbagai sisi, dan kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi Adam itu bukan manusia yang pertama. Ya, dalam sudut pandang yang sangat komprehensif kita telah melakukannya. Hari ini kita cukupkan sementara untuk itu. Kita akan melangkah kepada bahwa Adam itu disiapkan oleh Allah sebagai khalifah, ya, di muka bumi ini. Kita akan maju terus berbicara tentang munculnya peradaban itu, kecuali nanti ada pertanyaan di dalam forum yang kita anggap relevan tentang misalnya penciptaan Nabi Adam, ada bagian yang harus diklarifikasi kembali. Kita akan mengangkatnya sebagai episode yang berbeda. Tetapi sementara kita cukupkan dan kita akan melangkah untuk melihat, mengkaji, membahas munculnya peradaban di planet bumi ini, yaitu dengan dimulainya munculnya seorang khalifah. Al-Quran bercerita bahwa Nabi Adam itu adalah khalifah pertama dan tidak disebutkan sebagai manusia pertama, ya. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan Nabi Adam adalah manusia pertama. Yang ada adalah dia diciptakan sebagai khalifah yang pertama. Di mana Allah berfirman tentang itu? Di antaranya adalah rentetan ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang ini sudah sering kita dengar, tetapi mari kita cermati informasi yang lebih detail di dalam firman Allah itu, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu adalah ayat
ke-30 dari surat Al-Baqarah ya. Sebelum kita masuk ke 31 dan 32, kita coba kaji terlebih dahulu ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini. Ayat ini menceritakan bahwa Allah telah menginformasikan kepada para malaikat ketika Allah berkehendak untuk menciptakan Adam. Jadi dalam konteks ayat ini, Adam itu belum diciptakan, masih akan diciptakan, tetapi Allah sudah memberikan informasi itu kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu seseorang yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Nah, malaikat melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini senantiasa bertasbih dengan memujimu. Kemudian Allah memberikan jawabannya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sahabat sekalian, ayat ini menarik karena ada beberapa hal di situ. Yang pertama adalah bahwa Allah membocorkan informasi tentang penciptaan Adam itu sebelum Allah menciptakan. Masih berkehendak, itu sudah diinformasikan kepada para malaikat. Ya, satu. Artinya pada saat dialog itu, Adam itu belum ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menyampaikan itu kepada para malaikat, menariknya malaikat itu kemudian mempertanyakan, kenapa kok dia akan dijadikan khalifah di muka bumi, di mana dia itu adalah tipikalnya adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan membuat pertumpahan darah. Ini menarik, kenapa? Karena kok malaikat itu tahu, ya, malaikat itu tahu bahwa tipikal makhluk ini yang akan dijadikan khalifah ini adalah tipikal yang suka berbuat kerusakan dan kemudian suka menumpahkan darah, suka berperang, suka saling membunuh dan seterusnya. Padahal kata malaikat, kami ini senantiasa memujimu, ya, bertasbih dengan memujimu. Tapi kata Allah, aku lebih tahu dari kamu. Nah, ini memberikan informasi kepada kita bahwa sebetulnya di zaman sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sudah ada makhluk yang mirip dengan Nabi Adam, sehingga malaikat itu mengira makhluk itulah yang akan dijadikan sebagai khalifah. Kalau tidak mirip, maka malaikat tidak akan mempertanyakan seperti itu. Misalnya ada yang berpendapat bahwa itu adalah umat jin, ya, bangsa jin. Nah, karena jin itu berbeda dengan manusia. Jin itu diciptakan dari api yang panas atau panas api, energi panas. Sedangkan manusia badannya adalah kelihatan fisikal, dibuat dari saripati tanah. Maka pasti bukan karena ada makhluk jin. Memang jin itu diciptakan sebelum manusia, iya, itu ada informasinya di dalam Al-Quran. Kapan-kapan akan kita bahas tentang kehidupan dunia jin itu, ya, termasuk dalam alam gaib. Nah, dalam konteks ini yang membuat malaikat itu mempertanyakan adalah justru di waktu itu ada makhluk umat yang mirip dengan Adam, sehingga dikira ketika itu akan dijadikan khalifah, maka malaikat mempertanyakan, loh, kan makhluk itu masih berperadaban purba, di mana dia suka berperang, membuat kerusakan, dan tidak bisa mengelola alam di sekitarnya. Nah, ternyata Allah kemudian mengatakan, tidak, aku lebih tahu dari kamu, maka tetap saja diciptakanlah Adam itu. Ya, jadi ini poin yang sangat menarik yang kedua. Poin yang menarik yang ketiga adalah ayat ini mengatakan Allah akan menjadikan khalifah, ya, bukan menjadikan manusia pertama, bukan.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Jadi di Al-Quran itu tidak ada kalimat yang mengatakan Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, itu tidak ada. Yang ada adalah khalifah yang pertama. Apa itu khalifah? Silahkan dilihat makna dari kata khalifah itu di dalam kamus. Khalifah itu berasal dari kata kholafa, ya. Kholafa yakhlifu, artinya adalah mengganti, ya, menggantikan atau mengambil posisi, ya, menggantikan dalam posisi tertentu. Itu kata kholafa yakhlifu. Nah, ketika bentukannya berubah menjadi khalifah, maka makna dari khalifah itu adalah pengganti atau suksesor. Ya, jadi kalau ada raja kemudian digantikan oleh ya penggantinya, maka itu disebut sebagai suksesor. Nah, suksesor itu adalah setara dengan khalifah. Khalifah adalah pengganti. Artinya ketika Adam diciptakan atau dijadikan sebagai suksesor, sebagai pengganti, maka itu sudah ada makhluk sebelumnya yang akan digantikan, di mana yang digantikan itu mirip dengan Adam. Nah, itulah yang membuat malaikat kemudian terjebak pada pemikiran, pada dugaan bahwa makhluk itu kalau dijadikan khalifah itu akan bikin kerusakan dan pertumpahan darah dan seterusnya. Tetapi Allah mengatakan ini ada yang berbeda, aku lebih tahu dari kamu. Nah, apa perbedaannya itu? Kemudian diceritakan di ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Dan dia Allah mengajarkan ilmu kepada Adam tentang nama segala sesuatu. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama segala sesuatu itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Di ayat 31 ini Allah bercerita mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama segala sesuatu, ya, yang dalam konteks ini ya ilmu itu adalah ilmu tentang jagat raya, tentang sains, tentang manusia, tentang langit, tentang bumi, tentang jagat raya dan segala isinya. Allah mengajarkan itu kepada Adam. Jadi yang membedakan Adam dengan makhluk yang sebelumnya yang diduga oleh para malaikat itu akan membuat kerusakan, itu sesungguhnya adalah pada ilmunya, kemampuan ilmu yang itu diajarkan oleh Allah kepada Adam, dan itu tidak bisa dikuasai oleh makhluk sebelumnya. Yang karena itu maka Allah kemudian mengangkat Adam itu sebagai seorang khalifah, karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang sebelumnya. Jadi ini alasan Allah mengangkat Adam sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan mengangkat dia sebagai khalifah di muka bumi. Dan ketika diragukan, maka kemudian Allah menunjukkan alasannya itu dengan cara mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Dan ketika sudah diajari semua itu, disuruh presentasi kepada para malaikat, ditunjukkan kepada malaikat. Dan kemudian Allah menantang malaikat, apakah kamu bisa seperti Adam itu? Nah, di ayat 32 kemudian malaikat menjawab, mereka mengakui. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, sahabat sekalian, rentetan ayat dari 30, 31, 32 itu memberikan gambaran yang sangat menarik kepada kita bahwa sesungguhnya Adam itu bukan manusia pertama, melainkan adalah khalifah yang pertama. Yang dia ini berbeda dari generasi yang sebelumnya. Ya, kita sudah menyinggung soal ini bahwa Adam itu dilahirkan oleh seorang wanita dari generasi yang sebelumnya,
secara mutasi genetika sehingga memiliki spesifikasi kemanusiaan yang berbeda dengan manusia yang sebelumnya. Disebut manusia juga, iya, disebut sebagai al-bashar. Al-bashar itu adalah spesies manusia yang sudah berdiri dengan dua kaki, ya, Homo erectus dan Homo sapiens. Homo erectus adalah sebentuk manusia yang spesifikasi teknisnya, ya, spesifikasi tubuhnya itu sudah seperti manusia, kepalanya, matanya, ya, tangannya, kakinya, dan seluruh aktivitasnya itu sudah mirip dengan manusia. Tetapi kemudian berkembang lagi menjadi generasi yang lebih sempurna, yaitu generasi Adam dan keturunannya. Sehingga disinilah kemudian terjadi perbedaan antara generasi manusia sebelum Adam dengan generasi Adam dan sesudahnya, yang membuat malaikat itu kemudian menduga bahwa kok itu generasi itu yang mau dijadikan khalifah, tapi ternyata bukan, berbeda. Nah, secara antropologi maka generasi Adam dan keturunannya ini memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Adam dan seterusnya inilah yang akan menciptakan peradaban manusia modern. Ya, nanti akan kita bahas di episode yang lain bagaimana kemudian perkembangan peradaban itu. Tapi dalam kesempatan ini saya cuma ingin menegaskan bahwa ayat ini bercerita tentang munculnya Adam sebagai khalifah yang pertama. Ya, itu poin yang ke-1. Nah, maka saya ingin menunjukkan di ayat-ayat yang berbeda, ya, sebagai tambahan untuk menegaskan bahwa memang Adam itu ternyata dipilih dari umat yang sudah ada. Bukan diciptakan sama sekali baru dalam arti yang selama ini kita pahami dari tanah kemudian langsung dibentuk menjadi sebentuk manusia dan langsung jadi manusia dewasa, ya. Ini sudah kita bahas dalam sejumlah episode. Nah, di kesempatan ini saya ingin menunjukkan bahwa Adam itu sebagai khalifah dipilih dari komunitas, dari umat yang sudah ada di zaman itu. Di mana Allah berfirman tentang itu, menginformasikan bahwa Adam itu dipilih dari umat yang sudah ada. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33, di mana Adam itu dikatakan atau dinyatakan, diinformasikan dipilih dari umat yang sudah ada, seperti Nabi Nuh, seperti keluarga Ibrahim, seperti keluarga Imran, yang semua itu dipilih, ya, manusia-manusia pilihan dari umat yang sudah ada di zaman itu. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena menggunakan kata memilih Adam. Innallaha istafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih, sesungguhnya Allah memilih Adam. Menggunakan kata istafa Adam, dan juga Nuh, dan juga keluarga Ibrahim, dan juga keluarga Imran, dari umat yang ada di zaman itu atau di zaman masing-masing, karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Tetapi penggunaan kata istofa itu yang menarik, bahwa sebagaimana Ibrahim atau Nuh atau Imran, Adam itu juga dipilih. Dipilih dari apa? Tentu saja dipilih dari yang sudah ada. Karena kata istofa itu digunakan dalam banyak ayat dan selalu dalam bentuk memilih dari yang sudah ada. Ya, bukan sama sekali diciptakan yang baru, tetapi kata istofa Adam itu artinya Allah memilih dari umat yang sudah ada Adam sebagai khalifahnya, sebagai pemimpinnya, dan sebagai suksesor. Ya, suksesor itu adalah pengganti. Kata khalifah, ya tadi kita sudah bahas di depan, kata khalifah itu bermakna pengganti. Jadi Allah memilih pengganti, memilih suksesor dari generasi yang sebelumnya, karena dianggap tidak bisa
mengelola bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin atau manajer atau pengelola bumi, ya. Jadi selain kata pengganti atau bermakna pengganti, khalifah itu juga bermakna yang mengelola, ya, mewakili Allah untuk mengelola bumi. Di zaman sebelum Adam, mereka itu tidak memiliki peradaban yang tinggi. Jadi kalau butuh makan, ya cari saja di alam. Bisa dari sungai, bisa dari laut, bisa dari danau, bisa dari hutan, dan seterusnya. Tetapi di zaman Adam ini, itu dilakukan budidaya. Jadi dikelola, dibudidayakan. Ada teknologi peternakan, ada teknologi pertanian. Itulah di zaman Nabi Adam itu. Ya, Adam dipilih dari generasi yang sudah ada untuk mengelola planet bumi ini menjadi khalifatu fil ardi, ya, menjadi manajernya bumi untuk mengelola bumi ini dengan menggunakan peradaban yang lebih tinggi. Ya, jadi ini poin yang sangat menarik bahwa ayat ini menggunakan kata istofa. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda penggunaan kata istofa ini di berbagai ayat yang lain, ya, supaya dapat konteksnya. Bahwa kata istofa itu artinya memilih dari yang sudah ada. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 247 bercerita tentang Raja Tolut, ya. Ada di zaman Nabi Daud, itu kisah tentang Tolut, Jalut, dan Nabi Daud. Di mana Jalut itu adalah raja yang zalim yang menjajah Bani Israel. Kemudian muncullah Raja Tolut. Ya, Tolut ini yang kemudian berperang dengan Jalut itu dan dibantu dengan Daud, ya, Nabi Daud, sehingga bisa mengalahkan raja yang zalim yaitu Jalut. Nah, menarik di ayat itu, ya, di surat Al-Baqarah 247 itu Allah menggunakan kata istofa. Allah memilih Tolut sebagai raja Bani Israel. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih Tolut sebagai raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini menarik karena menggunakan istilah yang sama yaitu istofa. Qala innallaha astafahu alaikum. Nabi Bani Israel pada waktu itu mengatakan bahwa Allah memilih dia, ya, memilih Tolut itu sebagai raja kalian atau raja bagi kalian. Jadi kata istofa dalam konteks ini adalah Tolut, itu memilih Tolut dari umat yang sudah ada, manusia pilihan. Ya, jadi kata Mustafa misalnya itu adalah orang yang terpilih, itu berasal dari kata ini, sama akar katanya. Allah istofa Adam, Allah memilih Adam, juga Nuh, juga Tolut. Nah, itu menggunakan kata istofa. Artinya apa? Orang-orang yang terpilih dari orang yang sudah ada di zamannya, dari umat yang sudah ada di zamannya. Ya, selalu Allah ketika menggunakan kata istofa itu adalah bersifat memilih dari yang sudah ada, bukan satu-satunya sehingga tidak ada pilihan, bukan. Kata istofa menunjukkan di zaman itu sudah ada komunitas, sudah ada penduduk, sudah ada umat, termasuk di zaman Nabi Adam. Di ayat yang berbeda lagi Allah menggunakan kata istofa itu ketika bercerita tentang Maryam, di mana Maryam itu adalah wanita pilihan, ya, diceritakan dalam surat Ali Imran ayat 42. Wa idz qalatil malaika ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia di masa itu. Lagi-lagi Allah menggunakan kata istofa. Innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah memilihmu Maryam, ya, dari umat yang sudah ada.
Bahkan digambarkan dari wanita di seluruh dunia yang ada di zaman itu. Karena memilih itu artinya di zaman itu. Memilih Maryam sebagai wanita pilihan yang dilebihkan atau memiliki kelebihan dibandingkan wanita-wanita di zamannya. Itu menggunakan kata istofa. Jadi ayat ini lagi-lagi memberikan penegasan bahwa ketika Allah menggunakan kata istofa itu berarti Allah memilihnya dari umat yang sudah ada di zamannya. Nah, jadi sahabat sekalian, Al-Quran sesungguhnya dalam berbagai ayat telah menunjukkan kepada kita bahwa Adam bukanlah manusia pertama, melainkan dia adalah khalifah pertama yang dipilih oleh Allah dari umat yang sudah ada. Cuma umatnya itu adalah umat yang masih terbelakang peradabannya sehingga diduga oleh malaikat itu akan menjadi masalah, merusak bumi dan terjadi peperangan dan sebagainya. Tetapi Allah mengatakan, aku lebih tahu dari kamu. Sehingga Allah tetap menciptakan Adam sebagai khalifah dalam arti pengganti dari generasi yang sebelumnya, di mana spesifikasi kemanusiaannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan umat yang sebelum Nabi Adam. Di antaranya adalah tentang keilmuan, tentang kecerdasannya, dan kemudian nanti kapan kita akan membahas yaitu tentang kemampuan spiritualitasnya. Itu ternyata berbeda dengan umat yang sebelumnya. Ini adalah manusia modern yang disebut sebagai al-insan oleh Al-Quran. Jadi di zaman sebelum Adam itu disebut sebagai al-bashar, purba. Di zaman Adam dan seterusnya dan keturunannya disebut sebagai al-bashar modern. Dan al-bashar modern itu disebut juga sebagai al-insan. Ketika bicara tentang al-insan, maka Al-Quran selalu mengkaitkan dengan kemampuan kemanusiaan yang lebih tinggi. Terkait dengan peradabannya, terkait dengan sifat-sifat manusiawinya, dan terkait dengan kemampuan ibadahnya, ya, spiritualitasnya untuk mengenal Allah sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta segala makhluknya. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita kali ini karena kita sudah mendapat kesimpulannya bahwa Al-Quran bercerita Adam itu bukan manusia pertama, tetapi adalah khalifah pertama yang kemudian menurunkan generasi-generasi sesudahnya dalam peradaban manusia yang lebih baik dari umat yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalan yang diridhoinya dan kita mengambil hikmah yang bermanfaat buat membimbing kepahaman kita terkait dengan agama ini sehingga kita bisa memahami dan kemudian menjalankan agama ini di atas jalan yang diridhoinya, di atas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.